Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, tepatnya Minggu 7 Mei 2023, saya sedang berada di Dango Inspirasinya Kanda Insinyur Joni. Ini saya juga terinspirasi untuk memberikan beberapa hal terkait dengan pengelolaan agroekosistem secara terintegrasi. Saya ingin menyampaikan kepada pemirsa, boleh katakan saudara pendengar semua, bahwasanya di dalam agroekosistem pertanian, ada disebutkan sistem ekosistem di dalam pertanian itu. Kita bicara masalah ekosistem, itu adalah sistem interaksi di mana terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kenapa saya ambil pengelolaan agroekosistem? Saya mulai dari pertanyaan kita di dalam mengusahakan suatu usaha pertanian, taruhlah budidaya ya, suatu jenis tanaman, apakah itu tanaman perkebunan, apakah itu tanaman pangan. Kita selalu memberikan pertanyaan, apa yang dibutuhkan oleh tanaman dari ekosistemnya, terutama di sini tentu dari tanah misalnya. Di dalam pengelolaan suatu sistem pertanian, kita tahu bahwa tumbuhan itu membutuhkan air dan juga membutuhkan unsur hara, membutuhkan udara di dalam tanah untuk memberikan pernapasan dalam kondisi aerob oleh akar tanamannya. Berbicara masalah kebutuhan tanaman terhadap nutrisi yang kita sebut dengan unsur hara, ini tidak lepas dari yang kita sebut dengan siklus dari suatu unsur hara. Itu perlu kita ketahui di dalam agroekosistem. Biasanya sistem-sistem pertanian kita, terutama tanaman pangan dan juga tanaman perkebunan seperti sawit, ya, karet gitu ya, dan sebagian besar sistem tanaman pangan kita itu pemenuhan kebutuhan nutrisinya itu banyak dari pupuk, ya, banyak inputnya dari pupuk gitu. Nah, kalau kita ketahui ya siklus daripada unsur hara ini dengan baik, sebetulnya suatu ekosistem pertanian itu akan sustain kalau kita kelola dengan baik. Kenapa sustain? Bahwasannya ya, unsur hara di dalam tanah itu selalu dirilis atau dikeluarkan dari sistem, baik dari sistem tanah maupun juga dari luar yang berupa inputnya sendiri dari sisa-sisa tanamannya. Dan juga sangat penting juga yang belum kita perhatikan, potensi ya, mineral nutrisi dari air hujan sendiri ya. Dan kita kehati-hatian kita yang sangat penting ya, usahakan di dalam suatu sistem pertanian itu, kalau kita memanen ya, suatu lahan pertanian, itu usahakan agar pengembaliannya itu tetap ada di samping pupuk ya. Selama ini kita juga tidak memikirkan bahwa unsur hara di dalam tanah itu sumbernya banyak sekali. Belum kita lihat dari proses pelapukan, ya, dari segi proses pelapukan. Nah, pelapukan ini ada yang berasal dari batuan induk, ada menjadi bahan induk, dan bahan induk ini dengan proses fisik, kimia, dan biologi itu akan termineralisasi menjadi unsur-unsur yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman kita. Kalau itu kita perhatikan ya,
dan kita jaga keseimbangan di dalam ekosistem, terutama agroekosistem itu, kita tidak perlu khawatir bahwa kekurangan unsur hara di dalam tanah. Ya, jadi dengan demikian yang penting itu adalah pengelolaan. Terkait dengan tadi adanya pelarutan unsur-unsur hara dari pelapukan, baik pelapukan batuan, dari sisa tanaman dan sebagainya. Kalau itu di-manage dengan baik agar dia tinggal di dalam tanah itu dan bisa dimanfaatkan secara sustain, secara berkelanjutan oleh tanaman, tentu yang penting itu adalah pengelolaan. Ya, pengelolaan yang saya maksud di sini terutama di daerah tropik ya. Di daerah tropik itu pelapukan itu cepat. Kenapa? Karena dia tropik ya, temperatur tinggi, curah hujan tinggi. Nah, kalau ini kita tidak kelola dengan baik, jadi unsur hara yang dirilis dari mineral ataupun batuan tadi dan juga dari bahan organik, kalau kita tidak perhatikan dengan baik, tentu nanti ini akan terbuang begitu saja, terutama dia mengalami pencucian ya, karena curah hujan tinggi yang disebut dengan leaching ya. Kenapa di daerah tropik ini sering kita menyebut bahwa tanahnya itu cepat kritisnya. Nah, cepat kritisnya gitu. Kenapa? Karena kehilangan unsur hara. Nah, kehilangan unsur hara di sini banyak melalui pencucian itu. Padahal tanah itu atau unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu ada sebetulnya di dalam tanaman. Tapi karena ada reaksi-reaksi lain yang menyebabkan unsur hara itu tidak tersedia, sehingga perlu manajemen yang baik. Contoh saja ya, satu kasus ya, bahwasanya karena kation-kation basa, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sudah semakin kurang ya, kita tambahkan dengan senyawa-senyawa yang lain ya, ini akan menyebabkan ketersediaan atau pelapukan itu bisa terjadi lagi gitu ya. Jadi artinya di sini yang paling penting itu adalah pengelolaan dari suatu ekosistem, agroekosistem. Seperti contohnya yang kita lihat ya, kenapa di hutan itu, nah di hutan itu tak ada yang kekurangan unsur hara gitu ya. Tumbuhan itu kan juga membutuhkan unsur hara ya, diserapnya unsur hara. Dari hasil penelitian kami dengan peneliti-peneliti di Jepang ya, itu dari 1 hektar lahan hutan ya, hutan, kita coba menganalisis kandungan mineral nutrition di dalam daun tanaman itu sangat bervariasi. Ya, sangat bervariasi. Artinya tanaman-tanaman di hutan itu menyerap unsur hara dalam jumlah yang tinggi dan juga ada yang menyerap dalam jumlah yang rendah gitu. Nah, untuk tanaman-tanaman tertentu dia akan menyerap unsur hara dalam jumlah yang tinggi. Artinya apa? Dengan sistem hutan ya, dengan siklus yang tertutup seperti itu ya, kalau pohonnya tumbang kemudian dia melapuk lagi menjadi sumber nutrisi lagi, kecuali kalau berbicara masalah adanya illegal logging, itulah yang salah satu merupakan ekosistem kita, menjadi isu juga bagi kita terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Nah, identik dengan lahan pertanian, agroekosistem. Kalau kita kelola dengan baik ya, artinya input dan output dari nutrisi itu selalu kita jaga dalam keadaan seimbang, maka sustainability daripada lahan sawah atau lahan pertanian itu akan bisa kita pertahankan dengan baik. Jadi tidak usah khawatir lahan tanah itu kita berakan saja ya. Kita penelitian kawan-kawan juga ada lahan diusahakan intensif, ada lahan yang diberakan atau dibiarkan untuk beberapa saat. Tapi itu kan merupakan suatu hal yang juga dalam memacu kesediaan pangan kita. Artinya kalau lahan-lahan pertanian kita diharuskan ya, bolehkan diharuskan untuk mengelola secara intensif ya, menanam kalau bisa 3 kali dalam 1 tahun. Nah, tapi sebaliknya seperti itu, upayakanlah dengan menjaga input dan output ya tadi secara baik ya. Nah, tanah sebetulnya bisa merecovery sendiri kesuburan tanahnya ya dengan cara tadi adanya proses pelapukan ya, baik pelapukan dari tanah itu sendiri secara fisik, kimia dan biologi, dan juga
pelapukan dari biomas yang dihasilkan dari tanaman yang kita kembalikan ke dalam tanah itu. Ini beberapa hal ya. Kuncinya yang pertama ya, kebutuhan unsur hara atau mineral nutrisi oleh tanaman itu harus kita pelajari dengan baik sehingga kita tahu untuk satu musim tanam untuk menghasilkan dry matter atau bahan kering itu kira-kira berapa unsur hara yang dibutuhkan, berapa akan yang terangkut, sehingga yang terangkut keluar ini kita kembalikan atau replenishment kembali ke dalam tanah dengan berbagai cara. Itu beberapa hal Pak Is ya, saya senang sekali sore hari ini. Yang penting bagaimana keseimbangan daripada agroekosistem ini bisa kita jaga dengan baik agar mengurangi degradasi lahan, menghindari terjadinya penurunan produktivitas lahan secara drastis. Itu bisa kita jaga dengan mengelola agroekosistem itu secara terintegrasi dan sistematis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.